Dari jalanan sempit di Rosario hingga panggung megah di Qatar, kisah Lionel Messi bukan sekadar perjalanan seorang pesepak bola. Ini adalah legenda hidup yang ditulis dengan kerja keras, air mata, dan keajaiban. Inilah cerita tentang bocah kecil bertubuh mungil yang menaklukkan dunia. Selamat datang di kisah Sang GOAT. Sebelum namanya dielukan di stadion-stadion besar Eropa, sebelum dunia mengenalnya sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, Lionel Messi hanyalah seorang anak kecil dari Rosario, Argentina. Lahir pada 24 Juni 1987, Messi tumbuh di lingkungan kelas pekerja. Ayahnya, Jorge Messi, bekerja di pabrik baja, sementara ibunya, Celia, seorang pembersih paruh waktu. Sejak kecil, Messi sudah menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan, cinta yang luar biasa pada sepak bola. Ia mulai bermain bola di halaman rumah, menendang bola ke tembok, berlatih sendiri selama berjam-jam. Di usia 5 tahun, ia bergabung dengan klub kecil lokal, Grandoli, yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Meski tubuhnya lebih kecil dari anak-anak lain, Messi punya sesuatu yang langka, kontrol bola yang magis dan visi permainan yang melampaui usianya. Namun, dunia Messi sempat diguncang. Saat berusia 11 tahun, ia didiagnosis menderita defisiensi hormon pertumbuhan. Tubuhnya tak berkembang normal. Di tengah krisis ekonomi Argentina saat itu, keluarganya tak sanggup membiayai pengobatan mahal yang diperlukan, sekitar $1.500 per bulan. Beberapa klub besar di Argentina, termasuk River Plate, tertarik dengan bakat Messi, tapi ketika tahu tentang biaya pengobatannya, mereka mundur. Disinilah takdir bermain peran. Sebuah video Messi kecil bermain sampai ke tangan pemandu bakat FC Barcelona. Mereka terpesona. Mereka melihat bukan hanya anak berbakat, tapi seorang calon jenius sepak bola. Barcelona mengambil keputusan besar, menawarkan Messi dan keluarganya pindah ke Spanyol. Tak hanya memberi tempat di Akademi La Masia, tapi juga membiayai seluruh pengobatannya. Keputusan akhirnya ditulis bukan di kantor mewah, bukan di ruang rapat, tapi di atas selembar serbet. Carles Rexach, direktur olahraga Barcelona, menandatangani kontrak informal untuk Messi di meja makan. Sebuah serbet yang akan mengubah sejarah. Saat itulah mimpi dimulai. Messi kecil meninggalkan tanah kelahirannya, Rosario, dan berangkat ke benua baru. Dengan satu tujuan, mengejar mimpi bersama bola. Ia tak tahu bahasa Spanyol dengan dialek Catalunya, tak punya teman, sering menangis rindu rumah. Tapi satu hal membuatnya bertahan, bola. Dan dari sana, sang legenda mulai ditempa. Ketika Lionel Messi pertama kali menjejakkan kaki di Akademi La Masia, tak banyak yang memperhatikan bocah mungil yang jarang bicara dan selalu menunduk. Tapi saat bola menyentuh kakinya, semua berubah. Ia datang sebagai anak asing dari Argentina, pendiam, dan masih menjalani terapi hormon. Tapi tak butuh waktu lama bagi pelatih-pelatih muda Barcelona untuk sadar. Mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kecepatan, kontrol bola, kecerdasan, dan ketenangan Messi di usia belasan tahun membuat semua orang terdiam. Pada usia 16 tahun, Messi tampil dalam laga uji, coba bersama tim senior Barcelona melawan Porto. Tahun berikutnya, di usia 17, ia resmi menjalani debut di La Liga. Dan sejak saat itu, dunia tak pernah sama lagi. Messi berkembang menjadi pilar utama Barcelona, bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi sebagai otak permainan. Di bawah asuhan pelatih seperti Frank Rijkaard dan terutama Pep Guardiola, Messi menjelma menjadi senjata paling mematikan di sepak bola dunia. Di era keemasan Barcelona, Messi menjadi bagian dari trio legendaris bersama Xavi dan Iniesta. Ia mencetak gol demi gol, asis demi asis, dan memimpin tim menuju kejayaan. Bersama Barcelona, Messi meraih 10 gelar La Liga, 7 Copa del Rey, 4 trofi Liga Champions, dan total 35 gelar, rekor tertinggi dalam sejarah klub. Tapi bukan hanya gelar yang membuatnya istimewa. Messi memecahkan rekor demi rekor. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona dan La Liga. Satu musim mencetak 91 gol. Rekor dunia yang belum terpecahkan. Dan yang paling prestisius, 8 Ballon d'Or, penghargaan pemain terbaik dunia. Tapi di balik semua itu, Messi tetap rendah hati. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada kontroversi besar. Ia membiarkan kakinya yang berbicara.
Dan setiap kali ia bermain, jutaan orang di dunia menyaksikan keajaiban. Bukan hanya soal mencetak gol, tapi bagaimana ia melakukannya. Messi bukan hanya pemain kunci, ia adalah jantung dari Barcelona. Dari seorang bocah Argentina yang nyaris kehilangan mimpinya, menjadi ikon klub terbesar dunia. Dan selama hampir 2 dekade, Camp Nou bukan hanya rumah bagi Messi. Camp Nou adalah Messi. Tapi bahkan dongeng terindah pun tak selalu berakhir sesuai harapan. Setelah lebih dari 20 tahun bersama Barcelona, sesuatu yang tak pernah dibayangkan pun terjadi. Di tahun 2021, klub yang membesarkannya tak lagi mampu mempertahankan sang legenda. Masalah finansial dan regulasi La Liga membuat Messi harus meninggalkan rumah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu, dunia sepak bola menangis. Messi pun menangis. Dalam konferensi pers perpisahannya, air mata tak terbendung. Ia tak pernah ingin pergi, tapi tak punya pilihan lain. Dan seperti itu, akhir dari era. Messi lalu bergabung dengan Paris Saint-Germain. Di sana, ia bermain bersama bintang-bintang dunia seperti Kylian Mbappe dan Neymar, teman lamanya dari Barcelona. Meskipun ia mencetak banyak momen indah, termasuk memenangkan Ligue 1 dan membawa PSG lebih kuat di Eropa, banyak yang merasa ini bukan Messi yang dulu. Paris bukan rumah, hanya tempat persinggahan. Messi bermain di PSG selama 2 musim, usai meninggalkan Barcelona pada 2021. Ia membuat 75 penampilan, bikin 32 gol, dan memenangkan 3 gelar, termasuk 2 titel Ligue 1. Lionel Messi kemudian meninggalkan Paris Saint-Germain pindah ke Inter Miami pada 2023. Di Inter Miami, Messi bukan hanya pemain, ia adalah simbol, inspirasi. Dan seperti biasa, ia tetap bermain dengan senyum, dengan keajaiban di setiap langkahnya. Dari Rosario ke Barcelona, Paris, dan kini Miami, perjalanan Messi bukan tentang tujuan, tapi tentang bagaimana ia mengubah sepak bola dimanapun ia berada. Kalau Barcelona adalah rumah, maka Argentina adalah tanah kelahiran. Tapi bagi Lionel Messi, membela Argentina adalah cinta yang tak selalu berbalas. Ia bersinar sejak muda, membawa Argentina juara Piala Dunia U20 tahun 2005 dan meraih emas Olimpiade 2008. Semua tanda menunjukkan ia akan jadi pahlawan bangsa. Namun bersama timnas senior, kenyataan berkata lain. Messi 4 kali gagal di final. Copa America 2007, Piala Dunia 2014, Copa America 2015 dan 2016. 4 kesempatan, 4 luka. Ia dicaci, dianggap tak mencintai negaranya seperti Maradona. Tahun 2016, Messi sempat mundur dari timnas. Tapi cinta yang tulus tak pernah benar-benar mati. Ia kembali. Kali ini sebagai pemimpin, sebagai kapten. Dan akhirnya, waktunya tiba. Tahun 2021, Messi mempersembahkan Copa America bagi Argentina mengalahkan Brasil di Maracana. Tangisnya adalah tangis kemenangan. Setahun kemudian, ia menambah finalisima 2022. Dan di akhir 2022, Messi mencapai puncaknya. Juara Piala Dunia di Qatar. Scaloni will be fated. Messi will be sainted. Dulu ia dibenci, kini dipuja. Dulu dianggap bukan milik Argentina, kini namanya abadi di hati rakyat. Messi tak pernah menyerah, dan itulah sebabnya ia menang. Ya, begitulah kisah Lionel Messi. Dari bocah kecil di Rosario yang hampir berhenti bermain karena tubuhnya terlalu mungil, hingga menjadi simbol harapan dan keajaiban bagi jutaan orang di seluruh dunia. Messi bukan hanya soal gol dan trofi, ia adalah tentang mimpi yang dikejar tanpa henti, tentang jatuh dan bangkit, tentang kesetiaan, dan tentang cinta yang tulus pada sepak bola. Dan meskipun ia sudah menaklukkan segalanya, kisahnya belum benar-benar berakhir.